pengelolaan dan pengelolaannya. Bahwa museum ialah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan pengembangannya, terbuka untuk umum, yang memperoleh, merawat, menghubungkan dan memamerkan barang peninggalan manusia dan lingkungan untuk tujuan pendidikan dan kesenian. Jadi di sini Association of Museum mendefinisikan museum dari tugasnya. Oke, next. Ya, selanjutnya visi misi. Ada yang tahu apa itu visi misi? Tujuan, oke, benar sekali. Jadi visi adalah landasan utama atau tujuan utama dari dibangunnya suatu lembaga. Adik-adik tentu tahu ya visi misi di sekolahnya, tahu ya? Oke, lalu bagaimana dengan visi museum? Ya, museum memiliki visi yaitu terwujudnya sebuah museum yang menjadi cermin kebudayaan dan peradaban Kalimantan Timur dan bangsa Indonesia. Jadilah ya benda-benda itu dapat dijadikan sebagai koleksi di museum, tapi benda tersebut harus memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu baru bisa dijadikan sebagai koleksi museum. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas masalah manfaat museum. Manfaat museum ini ada 4 ya, diterima oleh 4 kategori. Yang pertama yaitu edukatif. Edukatif ini biasanya diterima oleh kalangan pelajar seperti teman-teman sekalian, di mana setelah berkunjung ke museum kita bisa dapat ilmu tentang apa sih yang ada, koleksi-koleksi yang ada di museum. Melalui koleksi kita bisa, oh seperti ini ya rantai-rantai Dayak, atau seperti ini ya penginangan dari suku Berau, begitu-gitu. Selanjutnya yaitu ada manfaat inovatif. Kalau manfaat inovatif ini biasanya diperoleh untuk kalangan peneliti, di mana setelah mengunjungi museum, maka ia mampu menemukan ide baru sehingga mampu menghasilkan karya-karya baru. Kemudian manfaat ketiga ada imajinatif. Imajinatif ini diperoleh dari kalangan seniman. Dalam hal ini bisa oleh pelukis ya misalnya, di mana setelah mengunjungi museum, lihat benda-benda koleksi yang ada di museum, mereka jadi punya ide baru. Oh sepertinya objek yang saya lukis bagusnya seperti ini. Rangka, terus ada juga burung-burung atau makhluk hidup lainnya. Terus etnografi, kalau etnografi tahu nggak? Dari kata etnis ya. Etnis tahu nggak etnis? Etnis. Kenapa? Suku. Suku, betul. Oke, suku tradisional. Jadi etnografika ini merupakan yang memamerkan tentang suku-suku atau warisan dari masyarakat tradisional Kalimantan Timur ya. Dalam hal ini, kalau di Museum Mula Marman itu didominasi dari suku Dayak dan Kutai sebagai masyarakat tradisional Kalimantan Timur. Selanjutnya ada arkeologi. Arkeologi tahu nggak arkeologi itu apa? Penelitian ya, manusia-manusia purba mungkin. Ya, oke. Kalau arkeologika itu dia memamerkan jenis koleksi, etnis koleksi yang dari penelitian arkeologi, misalnya batu, artefak batu, prasasti, arca, nanti ada bisa lihat di museum. Terus historika, kalau historika dari kata historia, ada yang tahu historia itu apa? Apa? Sejarah. Dari jenis koleksinya udah tahu ya kalau ini berhubungan dengan uang-uang ya. Ya, saya kira ini jelas. Kemudian filologika, ini jelas sudah? Apa ya? Dari kata filologi. Ya, jadi kalau filologika dia memamerkan dia jenis koleksi naskah ya, atau buku tradisional yang isinya memuat informasi tentang ilmu pengetahuan, pengobatan tradisional dan lain-lain. Kemudian kronologika, ada yang tahu? Piring, oke, dari pokoknya betul sekali. Jadi kronologika dari kata keramik. Jadi dia merupakan jenis koleksi. Museum itu tidak hanya sekedar memamerkan koleksi ya, memamerkan koleksi terus kemudian nanti kita menyalurkan informasi koleksi tersebut kepada masyarakat. Tetapi kita highlight dari kalimat terakhir di sini, museum lebih mengedepankan fungsinya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan nilai budaya bangsa guna memperkuat kepribadian dan jati diri bangsa. Jadi dari kalimat inilah salah satu alasan kenapa kegiatan sekolah masuk museum diadakan.
Oke, saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian pada tanggal 25 November tahun 1971, istana ini dijadikan sebagai museum kutai di bawah naungan Istora. Kemudian pada tanggal 18 Februari 1976 dialihkan menjadi Museum Mula Warman. Nah, kenapa diberi nama Museum Mula Warman? Ada yang tahu nggak? Ya, betul, untuk mengabadikan Raja Kutai yang pertama yaitu Mula Warman. Ada yang nonton live streamingnya Errol nggak? Ada langsung. Ya. Dan selain acara alam itu juga digunakan pada saat penempatan Sultan. Terakhir kemarin Sultan dari itu. Sedangkan yang di samping kiri kanannya ini merupakan lembu suana. Ya, udah pada tahu kan apa itu lembu suana? Tela, kemudian ada yang hitam. Nah, kalau keramik di sini yang paling tua yang saya bilang tadi Song. Kemudian yang muda, yang paling muda Eropa, ya abad ke-19 sampai ke-20. Yang ininya kan, keramiknya juga. Mungkin ada yang bertanya barangkali bagaimana cara pendapatan keramik yang dipamerkan di ruang bawah museum ini. Ada yang bertanya begitu. Nah ini mungkin ini dulu karena transportasi kan Sungai Mahakam. Nah jadi pedagang Cina lewat Sungai Mahakam ada sultan beli dan ada juga hadiah untuk sultan. Ada juga apabila masyarakat yang menemukan di pedalaman atau di mana-mana lalu mereka mau jual, lalu ada pegawai kami yang memeriksanya kalau itu asli lalu diganti rugi lalu atau dibeli kan. Nah jadi itu cara pendapatan keramik yang ada dipamerkan di Museum Mula Warman. Ada yang dipakai untuk upacara adat Wangkai tadi yang gede-gede tadi kan dari pohon aren Sabenda. Ini tidak asing lagi, mungkin Anda juga sedang mencicipi gula merah ini karena ya sebagian dari gula merah kota ya. Dan ada cara pembuatan sungkit tradisional, kami senjata tradisional nih, cara pembuatan sungkit itu. Memang ini tradisional sekali, ini dari bawah bentuknya apa nih untuk yang lubangnya itu lebih dulu dengan kayu bahannya itu kulit. Cara pembuatan sungkit. Nah ini ada cara pembuatan tas dan baju dari kulit kayu, namanya kayu jomok. Kemudian ada pandai besi dan ada cara membuat tas dari rotan atau anjat. Nah itu. Itu ada alat-alatnya, senjatanya itu ada tuh pisau, garis, bahan-bahan untuk membuat ini semua. Sudah pernah lihat? Nah ini ada kiang, ada anjat, kemudian bakul. Nah ini memperkenalkan kepada adik-adik sekarang ini mungkin ada yang nggak tahu bakul itu apa. Nah, sedangkan kerahan itu apa? Ini ya ini semua bahannya dari rotan. Sekat ini mendanau pada biasanya musim kemarau. Nah, sudah pernah ya pakai sekat? Kalau orang Kutai asli ya pernah mengalami pakai sekat mendanau pada musim kemarau. Jadi kita juga alat tangkap dan alat tangkap tradisional tempo dulu lampu suar. Nah mungkin lampu suar ini ada sebagian yang belum tahu ya. Nah itu seperti itu bahan-bahan lampu suar. Nah itu cikal bakal kerajaan yang kedua atau yang pertama kali itu bukti identiknya diketemukannya ketujuh prasasti Upa. Nanti boleh kita lihat prasasti Upa itu bagaimana. Itu kan dia dituliskan oleh pahlawan bahasa Jakarta. Jadi dengan adanya diketemukan ketujuh prasasti
Tiupa itu di daerah Muara Kaman sana, para sejarawan mengatakan bahwa kerajaan yang tertua pertama kali ada di provinsi Kalimantan Timur. Kalau yang sudah ada di sini sudah lanjutan dari periode kedua. Periode kedua ini berdiri abad ke-13 dengan cikal bakal kerajaannya di Kota Lama. Nah, dulu rajanya yang pertama kali namanya Haji Batara di sana tidak lama, dia 3 kali perpindahan. Kota Lama, Jembayan, terakhir Kutai Kartanegara. Dulu sebelum ini dibangun pemerintahan Belanda, tanahnya masih terbuat dari kayu. Zaman Sultan Soleman tahun 1840-an. Nanti boleh kita lihat foto koleksi yang tanah yang masih terbuat dari kayu. Tapi kayunya tidak pernah diganti, tapi kayunya sudah pernah. Nah, ada yang kanan kiri ini, nggak tahu mungkin binatang apa? Lembu Suwana, betul. Itu merupakan lambang kerajaan Kutai. Ini dibuat di Binma dengan bahan kuningan. Nah, ada lihat di lambang kerajaan ini atau namanya Lembu Suwana ini ada beberapa binatang yang masuk. Berbelai bukan gajah, kemudian bermahkota Sultan atau raja, bertanduk bukan berbuatan sapi dan bersayap bukan burung dan berfisik bukan ikan dan berkaki bukan. Nah, kalau yang di sebelah kiri kita berdiri ini foto Sultan yang ke-17. Ini yang menjadi sekarang nama beliau ini dijadikan nama bandara yang ada di Balikpapan. Nah, kalau yang periode kedua Sultan yang paling termasyhur beliau ini yang ke-17. Tapi kalau Hindu berarti yang paling termasyhur Mullah Warman. Kan di Kutai Kartanegara kan pernah berdiri dua kerajaan besar, kerajaan Hindu yang berdiri sekitar. Kita di sebelah kanan di sebelah kanan itu ada Sultan yang ke-18 namanya Haji Muhammad Waliuddin.